Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Kulsum Komaria dengan NIM 21104111258 dari kelas Manajemen F. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan perancangan sistem manajemen kinerja di Melkix. Selanjutnya, tahapan perancangan sistem manajemen kinerja ada 5. Yang pertama, tahapan fondasi. Yang kedua, informasi dasar. Yang ketiga, perancangan. Yang keempat, penerapan. Yang kelima, penyegaran. Yang pertama, tahapan fondasi. Ada 4 fondasi. Yang pertama, kemitraan. Menjalin hubungan jangka panjang dengan pemasok bahan baku berkualitas dan memberikan insentif kepada mitra bisnis yang membawa pelanggan baru. Yang kedua, pemberdayaan. Melatih karyawan dalam teknik dekorasi kue baru dan memberikan ruang untuk karyawan menciptakan desain kue yang kreatif. Yang ketiga, perbaikan kinerja yang terintegrasi. Mengintegrasikan teknologi untuk pemesanan online dan manajemen stok bahan baku dan melakukan evaluasi rutin terhadap efisiensi produksi. Yang keempat, tim yang mandiri. Membentuk tim dekorasi kue yang dapat menyelesaikan pesanan besar secara mandiri dan memberikan pelatihan kepada tim untuk mengelola kendala produksi. Next, 5 kaidah perancangan sistem manajemen kinerja. Yang pertama, kemudahan diterapkan. Dalam kurung, mudah dimengerti. Buat daftar tugas harian untuk memastikan setiap langkah pembuatan kue tart dilakukan dengan benar dan gunakan tabel sederhana untuk memonitor target produksi dan penjualan. Yang kedua, berorientasi pada jangka panjang. Gunakan bahan baku yang ramah lingkungan dan kurangi limbah produksi dengan memanfaatkan sisa bahan secara kreatif, misal untuk produksi lain. Yang ketiga, berbasis waktu. Dalam kurung, umpan balik segera. Evaluasi hasil produksi setiap hari untuk melihat apakah ada kesalahan dan gunakan aplikasi sederhana untuk memantau pesanan dan stok bahan baku secara langsung. Yang keempat, fokus pada perbaikan berkelanjutan. Lakukan pertemuan bulanan untuk membahas apa yang bisa diperbaiki dari proses produksi atau layanan dan pelajari teknik dekorasi kue terbaru dan ajarkan kepada tim produksi. Yang kelima, menggunakan pendekatan kuantitatif. Pantau berapa kue banyak yang berhasil dijual setiap minggu dan hitung tingkat kesalahan produksi. Misal kue gagal atau tidak sesuai pemesanan. Next. Yang kedua, tahapan informasi dasar. Yang pertama, informasi industri. Ada tren pasar, persaingan, tantangan, dalam kurung harga bahan baku, perubahan tren konsumen. Ada peluang, dalam kurung, inovasi produk, layanan digital. Yang kedua, pemerintah dan masyarakat. Ada kebijakan pemerintah dalam kurung standar keamanan pangan dan dukungan UMKM. Selanjutnya, kebutuhan masyarakat dalam kurung kualitas, harga terjangkau, dan kemasan ramah lingkungan. Selanjutnya, tanggung jawab sosial. Ada bahan lokal, kontribusi kepada masyarakat. Yang ketiga, pasar dan pesaing. Ada segmentasi pasar, dalam kurung premium, menengah, dan massal. Selanjutnya, pesaing langsung dan tidak langsung. Strategi pesaing, dalam kurung promosi, diskon, dan inovasi. Selanjutnya, keunggulan kompetitif, dalam kurung kostominasi, bahan baku berkualitas, dan layanan cepat. Yang keempat, produk dan jasa. Ada beragam rasa, beragam ukuran, tema desain, kostominasi desain, pengantaran, konsultasi desain, dan rasa. Selanjutnya, yang ketiga, tahapan perancangan. Di sini ada visi dan misi. Visi, menjadi penyedia kue tart ketermuka yang dikenal dengan kualitas premium, inovasi desain, dan layanan yang unggul di pasar lokal dan internasional. Untuk misi, menghasilkan kue tart dengan bahan berkualitas tinggi dan proses yang higienis, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui layanan profesional dan responsif. Selanjutnya, ada strategi. Yang pertama, mengoptimalkan proses produksi untuk memastikan efisiensi dan konsistensi kualitas. Yang kedua, memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk. Yang ketiga, menyediakan berbagai pilihan ukuran kue sesuai kebutuhan pelanggan. Selanjutnya, kerangka kerja. Yang pertama, tim pemasaran dan penjualan untuk promosi dan penanganan pelanggan. Yang kedua, pemesanan. Pelanggan memesan kue melalui toko fisik atau platform online. Yang ketiga, evaluasi mingguan untuk meninjau kinerja produksi, pemasaran, dan kepuasan pelanggan. Next. Yang keempat, tahapan penerapan. Yang pertama ada display, tampilan informasi. Dashboard digital untuk memantau performa penjualan, stok bahan baku, dan tingkat kepuasan pelanggan. Yang kedua, laporan. Ada laporan bulanan, pendapatan, pengeluaran, dan tingkat pertumbuhan usaha. Yang ketiga, sosialisasi. Ada sosialisasi digital, menggunakan aplikasi atau platform komunikasi untuk memastikan informasi sistem manajemen kinerja sampai ke seluruh tim secara cepat dan efisien. Yang keempat, analisis manfaat dan biaya.
ada kepuasan pelanggan. Layanan yang lebih cepat, konsisten, dan sesuai pesanan meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya ada pelatihan karyawan. Mengeluarkan biaya untuk pelatihan penggunaan sistem baru seperti penggunaan perangkat. Next. Yang kelima, modifikasi proses. Ada penggunaan aplikasi pemesanan online. Memudahkan pelanggan untuk memesan kue tart dan memberikan feedback secara langsung kepada tidak tanpa perlu datang ke toko. Yang keenam, pelatihan. Pelatihan keterampilan dekorasi. Memberikan pelatihan desain dan dekorasi kue tart untuk tim produksi agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan berkualitas tinggi. Yang ketujuh, sumber daya. Ada sumber daya fisik, bahan baku berkualitas, peralatan produksi. Selanjutnya, sumber daya digital. Ada aplikasi manajemen produksi. Yang kedelapan, kedudukan SMK saat ini terhadap SMK baru. Ada SMK saat ini, sistem produksi dan pemesanan manual. Karyawan kurang terlatih dalam menggunakan teknologi untuk melacak kinerja dan pesanan. Selanjutnya, SMK baru. Sistem manajemen berbasis digital untuk pemesanan, pelaporan, dan analisis kerja. Pelatihan berkelanjutan untuk tim agar selalu mengikuti perkembangan teknologi dan tren pasar. Selanjutnya, yang kelima, tahapan penyegaran. Penyegaran dalam konteks evaluasi sistem manajemen kinerja atau bisa disingkat SMK untuk usaha kue tart adalah langkah untuk memastikan bahwa sistem yang telah diterapkan berjalan dengan efektif dan efisien, serta memberikan ruang untuk perbaikan berkelanjutan. Selanjutnya, ada langkah-langkah. Yang pertama, evaluasi kerja sistem SMK yang ada. Menilai apakah sistem yang diterapkan sudah efektif dalam mencapai tujuan usaha, seperti efisiensi produksi dan kepuasan pelanggan. Kedua, identifikasi masalah atau kendala. Mengidentifikasi hambatan atau masalah dalam sistem yang menghalangi pencapaian tujuan, seperti kesalahan produksi atau pengelolaan stok. Yang ketiga, penyesuaian atau modifikasi proses. Menyesuaikan proses kerja untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas, seperti mengoptimalkan penggunaan teknologi dan memperbaiki alur kerja. Selanjutnya, yang keempat, penguatan sumber daya dan infrastruktur. Memastikan sumber daya yang ada, seperti peralatan dan keterampilan karyawan, mendukung kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas produk. Yang kelima, monitor dan umpan balik. Melakukan pemantauan rutin untuk mengevaluasi kinerja dan menerima masukan dari pelanggan untuk perbaikan lebih lanjut. Yang selanjutnya, penerapan perbaikan berkelanjutan. Melakukan perbaikan secara terus-menerus untuk menyesuaikan dengan perubahan pasar dan kebutuhan pelanggan, serta meningkatkan kualitas dan efisiensi. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih.